Ya, halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold. Nah, ini time frame satu kemarin di minggu kemarin yaitu Jumat ya, tanggal 26. Itu gold sempat menyentuh area dimension, area buy untuk pergerakan gold ya. Nah, kemarin saya kira dia akan menuju di sini, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun, kemudian breakout pola ini baru bisa naik. Ternyata tidak seperti ini polanya, kita hapus saja. Sehingga untuk nanti di minggu pertama hari Senin, Selasa, ya kemungkinan kita manfaatkan pola ini. Ya. Jadi di sini sudah ada engulfing, bullish engulfing. Ya. Sehingga bisa kita ambil buy di sini, stop loss sebenarnya sih bisa di sini ya, di 1732 stop lossnya atau 1733, sehingga dapat risikonya lebih kecil ya. Kemudian atau bisa di sini 1729 dengan target profit. Kalau kita menggunakan risk reward ratio 1:1 itu TP nya bisa di 1746. Kalau tidak sebenarnya bisa di sini ya, atau bisa di sini gitu ya, di 1751 itu risk reward ratio 1:1,5. kemudian bisa juga di area ini ya, jadi dapat 1,2 atau ya risk reward ratio nya 2 atau 1:2. Nah, stop lossnya di sini, TP maksimal di sini, atau bisa TP sebagian di 1750-an ya. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk nge-buy di sini ya. Nah, nanti apabila ini tidak terpenuhi atau dia dari sini kemudian dia break ini, nah kita bisa ambil buy di sini. Ini time frame 4 jam yang jauh-jauh hari sudah saya tandai. Saya tandai jauh-jauh hari itu ketika gold rally ya, maka dia dari harga terendah 1681 itu naik, kemudian saya tandai di zone supply-nya di sini. Jadi sudah daerah supply, saya tandai bahwa gold ketika menyentuh ini dia akan turun terlontar jauh gitu ya. Dan ternyata benar bahwa ketika kita sell di sini itu TP bisa di sini ya. Jadi lumayan gitu. Dan saya bilang kalau ingin bayar kuat itu kita tunggu di area ini. Nah, sekarang gold menuju area ini gitu. Pertanyaannya apakah akan disentuh ini minggu depan atau dia naik dulu kemudian baru tersentuh, jadi seperti itu. Kita perhatikan nanti minggu depan. Dan minggu depan adalah penghujung bulan Agustus. Jadi pola candlestick bulanan di bulan Agustus menentukan juga arah market nanti di bulan September. Apalagi September itu ada berita yang terkait dengan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Nah, ini kemarin ya, ketika jam 10 malam WITA atau jam 9 WIB malam ya, itu Powell speak ya, jadi dia ngomong itu terkait dengan kebijakan nanti ke depan ya. Jadi dia selalu mengatakan bahwa yang namanya inflasi ya pasti akan menyakitkan banyak orang ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga The Fed dia mencoba untuk menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi ya. Nah, kemarin di dalam simposium Jackson Hole itu, jadi untuk menjaga kestabilan harga dia tidak ada pilihan lain selain menaikkan suku bunga ya. Cuma pertanyaannya apakah agresif atau tidak ya. Dia sudah memberikan pesan bahwa Powell message was the Fed will continue to fight inflation to get it back is targeted 2%. Memang dia selalu akan berusaha gimana caranya biar tercapai inflasi hanya sampai 2%, yang sekarang masih di angka 8% yang terakhir di bulan Juli. Nah, otomatis kebijakannya pasti akan perketat jumlah dolar yang beredar gitu ya, dengan cara ya menaikkan suku bunga. Nah, kemarin naik suku bunga itu sudah mencapai sekitar 1, berapa gitu ya, jadi udah cukup lumayan tinggi. Dan di bulan September dijanjikan akan naik lagi secara serius ya.
Cuma ya ketika menaikkan suku bunga itu pasti akan melihat terhadap tenaga kerja ya. Nanti di awal bulan September ya pasti ada rilis terkait berita untuk non farm payroll. Nah, itu juga akan dilihat oleh sebagai indikator apakah kita akan menaikkan, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif atau secara perlahan gitu ya. Memang yang akan menjadi perhatian investor adalah ketika dia tiba-tiba menaikkan suku bunga secara agresif. Nah, itu yang akan membuat nanti harga gold lebih dalam lagi tuh. Oke, itu mungkin ya, nanti kita lihat saja bagaimana realisasi The Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan September, dan juga yang kita lihat juga terkait dengan data non farm payroll di awal bulan September. Nah, itu juga menjadi arah pergerakan bahwa itu menjadi sebuah tanda akankah naik suku bunga secara agresif. Jadi emang secara di dalam bulan Juli itu sudah ada penurunan ya inflasi, tapi belum signifikan sampai ke 2% ya. Jadi ya artinya kebijakan Powell untuk menaikkan suku bunga itu sudah tepat dan bisa menekan inflasi di Amerika. Oke. Nah, secara teknikal ya kita bisa lihat di sini untuk buy ya, stop lossnya sudah berikan tadi. Nah, ini plan A. Apabila plan A gagal ya kita bisa menuju di sini untuk buy. Biasanya kalau kita menggunakan supply and demand ya, ketika di sini nanti di breakout, nah titik ini akan menjadi biasanya pola, artinya bisa menjadi area untuk buy dan secara jangka panjang ya, artinya kita trading dengan jangka panjang itu bisa kita ambil di sini. Jadi ini bisa lebih dari 1:2 kita dapatkan ya. Bahkan bisa kita targetkan di sinilah ya, secara jangka panjang untuk gold ya. Nah, itu gold ya. Kalau kita mau menunggu di sini ya, di sini sangat tepat untuk nge-buy. Stop lossnya ya kita taruh di 17.08 lah ya. Tapi kita lihat dulu pola candlestick di sini ya. Nah, jadi harapan saya biasanya kalau kita gunakan supply and demand gitu ya. Nah, kemungkinan ya seperti itu arah market ya. Mungkin tidak tercapai langsung 1 bulan di akhir bulan Agustus, tapi ya paling runningnya nanti sampai bulan depan. Kemungkinan seperti ini dia pergerakannya. Jadi di sini naik dulu ya gitu, dan atau uji di sini sebagai resistennya, kemudian dia turun bahkan mungkin seperti itu ya, kemudian ya bisa seperti itu, mungkin di sini lama gitu ya. Itu baru dia break, dia baru akan OTW di sini di bulan depan, bisa seperti itu. Itu prediksi ya kalau di bulan depan. Kalau ini gagal ya, dia bisa aja ini gagal, kemudian plan A kemudian ini plan B gagal juga ya, berarti kalau kita mau jadi seller ya udah gitu ya. Tapi kalau kita tetap nge-buy ya, kita buy di sini nanti ya, kita tunggu dia di area ini untuk buy. Nah, ini juga ada area buyer gitu ya, kita bisa tunggu di sini untuk nge-buy. Nah, memang kalau kita lihat time frame di weekly ya sebenarnya gold masih bearish ya, masih polanya bearish. Jadi bisa kita nanti tunggu kalau kita mau strategi swing ya seperti ini, cuma ini trennya masih membingungkan gitu ya. Kalau kita lihat secara weekly dari 4 jam weekly ya jelas ini adalah tren yang masih bearish ya. Tren yang masih bearish. Jadi di sini high low ini ya, lower low, high low, lower low. Nah, ini menjadi high low gitu. Sehingga dia pasti akan membentuk lower low lagi biasanya. Oke. Kemungkinan di sini ya, atau bahkan mungkin lebih rendah lagi di sini gitu. Lower low. Tapi kan itu time frame yang kecil. Atau bisa aja di sini dia akan nge-retest ini supportnya ini
kemudian dia akan membentuk pola pembalikan arah double bottom, sehingga bisa menjadi kemungkinan dia menuju ke titik hijau di 1895. Di sini penentuan, kalau ini di break dia bisa ke 2000, kalau enggak ya dia akan longsor lebih dalam. Nah, itu secara garis besar dan jangka panjang goal. Nah, kalau kita scalping itu sebenarnya gampang, artinya ya kita tinggal perhatikan area supply atau mungkin area demand gitu ya, demand zone, supply zone. Kita cari rasio yang kecil aja, risk reward ratio 1:1, 1:2, ya itu cukup kita buy di sini ya. Jadi time frame-nya kita perkecil di 4 jam. Ya itu kalau kita trading ya. Jadi kita tunggu aja area-area ini untuk kita buy ya. Karena nggak mungkin kan itu break ini langsung dia terjun dalam. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya selalu menunggu ya, di area-area itu ya. Dan yang memang kalau kita nggak yakin dia kita hold lama, ya udah kita pilih aja di tengah atau kita pakai strategi scalping lah, jadi nggak perlu tahan lama-lama. Yang penting risk reward ratio 1:2, 1:1, dan nanti bisa kita ubah time frame yang lebih kecil dari 1 jam untuk trading harian, bahkan ke yang lebih kecil lagi, time frame 30 menit gitu misalnya. Ya bisa. Nah, kalau kita mau nge-sell ya kita tunggu sell di sini sebenarnya ya. Kalau jangan terus sekarang sell ya, jadi tunggu di area itu sell, baru kita TP-nya lagi di sini. Itu kalau strategi menggunakan supply and demand ya. Ya mungkin itu aja gambaran saya mengenai pergerakan gold. Silakan nanti dicermati kembali ya, bagaimana pergerakan nanti di bulan depan dan mungkin penghujung bulan ini. Tetap bahwa trading itu adalah sebuah, artinya trading di bursa berjangka ya, instrumen yang berisiko tinggi. Jadi selalu perhatikan money management, stop loss selalu diisi ya, jangan tanpa stop loss atau jangan mindahin stop loss ya. Ketika kita rugi ya udah ikhlasin rugi ya, besok kita cari lagi plan selanjutnya kita apa. Makanya ya tadi saya bilang ada plan A, plan B ya, nanti plan C juga ketika semuanya di break, 2 plan gagal. Nah, jadi seperti itu trading ya, jadi harus punya banyak planning dan kita harus selalu disiplin dengan trading plan kita, jangan sesekali mengabaikan trading plan kita ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian juga bisa gabung di grup Telegram, ada di kolom deskripsi linknya ya.